wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat semuanya. Sekarang kita akan mencoba itu adalah membawa tentang implementasi kurikulum Merdeka Belajar yang berdasarkan yaitu adalah budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, di dalam budaya positif ini ada bentuk-bentuk hal yang harus kita lalui, yaitu adalah memahami penting tentang pengetahuan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Dan yang kedua yaitu adalah kita sebagai guru mampu menggerakkan komunitas kita di sekolah bersama mengembangkan wujud nyata visi dan misi di pihak pada murid dan berlandasan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, inilah contoh dari skema dari disiplin positif. Pertama itu adalah berdasarkan teori kontrol dari William Glasser, yaitu adalah Anda bisa mengontrol orang lain hanya dengan bisa mengontrol diri Anda. Istilahnya yaitu adalah kita sesama guru yaitu adalah saling berkolaborasi untuk memberikan suatu metode pengajaran dalam kurikulum Merdeka ini. Yang kemudian yaitu yang kedua adalah disiplin dalam belajar mengontrol diri dengan mengendalikan potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia. Artinya itu adalah Bapak Ibu diminta itu adalah untuk kita menuntun peserta didik kita supaya dia itu bisa berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman pada posisi peserta didik kita. Contohnya kodrat alamnya itu adalah mungkin peserta didik kita berlahir keterbelakangan psikologinya. Contohnya misalnya faktor orang tuanya, lingkungannya, dan faktor internalnya. Itu adalah dinamakan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sedangkan kodrat zaman yaitu adalah faktor yang berada di lingkungan sekitar sekolah. Jadi kita sebagai suatu guru, kita harus menuntun anak kita itu. Ya, maksudnya menuntun di sini, anak itu adalah kita ibaratkan kita guru ini adalah sebagai petani, Bu, Bapak Ibu. Kita itu adalah sebagai petani yang menanam bibit tumbuhan di kebun yang kita tanam. Jadi kebun itu apabila kita tanam, kita siami, kita sirami, dan kita pupuk, maka dia akan membuahkan buah yang banyak atau menghasilkan buah yang produktif. Nah, begitu pula lah dengan menuntun budaya menuntun kepada anak itu. Jadi anak itu adalah kita yang menghamba kepada anak, bukannya kita lagi yang mengatur anak. Jadi kita memerdekakan anak sebebas mungkin, tapi dengan satu catatan, tidak boleh dilepas dari kontrol dari visi dan misi sekolah kita. Jadi kita memberikan anak itu adalah merdeka semerdeka mungkin sesuai dengan minat, bakat, dan kodrat alam serta kodrat zaman pada diri anak itu. Nah, ini apa makna disiplin? Nah, kalau kita lihat di dalam kurikulum Merdeka Belajar, disiplin itu yang pertama itu adalah berasal dari bahasa Latin, disciplina, artinya belajar. Jadi makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, dengan yang ketiga itu, namun dalam budaya kita makna dari disiplin telah berubah menjadi suatu dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan kecenderungan umum dalam menghubungkan kata disiplin dengan etika, bukan dengan upaya yang kita hargai atau kita capai suatu tujuan yang mulia. Nah, jadi Bapak Ibu, dari kosakata tersebut berarti kita itu adalah disiplin kita itu adalah kepada peserta didik kita itu adalah betul-betul memperhatikan
faktor lingkungan, kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, kita melihat di mana tingkat kesalahan anak itu. Nah, itu bisa kita lihat bagaimana kita penerapannya. Nah, kemudian nilai-nilai universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, misalnya setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, kemudian itu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak. Di Indonesia kita kenal dengan profil pelajaran Pancasila. Nah, di dalam pelajaran Pancasila itu terbagi mana? Pertama yaitu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua yaitu adalah mandiri. Nah, berarti ya peserta didik kita bebas untuk mandiri dulu. Jadi bagaimana mereka bisa memilih bakatnya, Bu. Misalnya di dalam pembelajaran matematika, si Baju kemudian dia menggambar, itu tidak boleh kita larang, Bu. Kita biarkan dengan satu catatan, kita katakan pada dia, Baju, nanti dulu menggambar, bakat kamu sudah bagus, tetapi sebagusnya adalah kita menyesuaikan dulu. Jadi itu yang dikatakan dengan menuntun. Dan kemudian itu adalah memang menalar kritis. Nah, peserta didik kita itu kita berikan suatu penalaran, biar aja dia berpikir. Kita berikan dia berpemikiran, apa yang dapat sama dia kita biarkan. Kemudian baru kita arahkan. Yang kemudian yaitu adalah kebinekaan global. Nah, kebinekaan global itu Bapak dan Ibu, bahwa anak-anak kita itu adalah berbeda-beda. Ya, ada yang kalau kita di sini di Tapakih, misalnya ada yang dari Tobo, ada yang dari Pari, ada pula yang dari Tubuh Aru. Nah, jadi itulah kebinekaan global. Jadi perbedaan-perbedaan dari struktur kodrat alam dan kodrat zaman itu kita sebagai guru harus dituntut untuk mengerti itu. Dan kemudian itulah bergotong royong. Nah, ini bergotong royong. Kemudian karya tim. Nah, jadi karya tim ini, anak ini adalah kita biarkan dia itu adalah menciptakan suatu ide-ide yang kreatifnya. Teori motivasi perilaku manusia. Pertama yaitu adalah menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang telah terjadi apabila saya melakukan. Kedua, mendapatkan imbalan dari lain institusi, apakah akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga yaitu adalah untuk menghargai diri saya akan menjadi orang yang seperti apa yang saya lakukan. Nah, di sini dari teori motivasi ini Bapak Ibu, kita tidak boleh memberikan sesuatu kepada anak. Ya. Misalnya, contohnya si A belajar dengan giat mengerjakan suatu PR. Kemudian kita kasih bintang 3 atau bintang 4. Itu nggak boleh lagi Bapak Ibu. Atau si B melakukan salat berjamaah setiap harinya. Akhirnya kita berikan dia bentuk hadiah. Itu tidak boleh Ibu. Kenapa? Karena itu adalah hadiah itu adalah dapat merusak dari karakter anak tersebut. Kenapa? Tidak dari dalam dirinya. Karena dia ingin mengharapkan suatu imbalan tadi. Jadi itu tidak boleh di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu. Ya. Jadi kita, yaitu adalah sifat kita itu adalah menuntut untuk mendapatkan imbalan dari lain, misalnya institusinya atau dari sekolahnya atau dari bapak gurunya. Itu enggak boleh lagi itu. Ya, kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, nah ini adalah Bapak Pendidikan. Ki Hajar Dewantara ini pemikirnya persepsi, keteladanan, sikap mereka, cetakan kelima. Nah, ini ya, dia dalam menuntut itu merdeka, itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah dari diri sendiri. Nah, itu yang dikatakan merdeka. Berarti anak itu adalah tidak kita, itu kan dia, biarkan mereka itu adalah bersuara berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya, biarkan. Nah, jadi kita sebagai guru itu memotivasi lagi. Nah, itu makanya di dalam K13 itu tidak memberikan KKM lagi di Bapak Guru. Ya, jadi nilai itu tidak penting lagi. Ya, itu malah sekarang ada itu adalah apa itu suatu instruksi tidak membolehkan kita lagi memberikan suatu PR kepada peserta didik kita. Kemudian nilai-nilai universal tadi. Nah, ini salah satu perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Nah, ilusi kontrol ini guru mengontrol murid.
Istilahnya kita itu adalah mengontrol bagaimana keadaan murid kita, bagaimana cara belajarnya, apakah mereka itu kendalanya, bagaimana dengan orang tuanya, apakah mereka itu ada tidak diperhatian dengan orang tuanya. Itu adalah tugas kita, Ibu Bapak. Itu adalah tugas kita selaku pendidik. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah mendapat membuatkan karakter. Nah, ini ilusi ini bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Nah, berarti kita tidak boleh lagi memberikan kata-kata yang kurang baik kepada peserta didik kita. Misalnya dengan istilah bodoh, maka itu tidak boleh lagi, Bapak. Itu adalah dalam bentuk pembulian. Jadi kita samakan haknya. Tidak ada kita memilih teman kasih lah istilahnya. Kemudian itu adalah kolaborasi konsepnya, disiplin positif tadi. Nah, ini contohnya mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya hanya ada bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, jadi artinya kita berasal dari bahasa Latin, ya, disiplin tadi. Nah, kemudian itu adalah apa itu restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan kreatif yang lebih kuat. Jadi restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi, maupun membantu murid berpikir tentang orang lain seperti apa. Nah, ini adalah restitusi ini sifat kita tidak menghukum lagi, Ibu-ibu, Bapak. Kita adalah memberikan, memecahkan solusi bagi peserta didik kita. Misalnya peserta didik kita adalah memetik bunga di taman, itu tidak boleh kita berikan bentuk hukuman lagi. Yaitu adalah kita carikan bagaimana mereka itu bisa menjadi orang yang lebih baik. Apa kendalanya, maka bunga itu dipetik. Nggak langsung kita hukum dia, oh, ini harus membawa itu. Nggak ada lagi, Ibu Bapak. Jadi kita ini adalah dituntut di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dengan apa yang mereka lakukan sehingga mereka itu adalah merasa salah dan bisa mereka mengubah pada diri mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu adalah restitusi ini adalah sangat sekali perlu pada penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian ciri-ciri dari restitusi pertama bukan hanya menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi peserta didik kita itu tidak boleh kita hukum dia, dan biarkan mereka itu adalah untuk belajar dari kesalahannya. Kita tanya, misalnya, Adi, kamu mengapain? Misalnya kan memukul teman, apakah itu boleh? Bagaimana kalau dipukul? Itu lagi pertanyaan kita. Tidak boleh langsung kita menghakimi. Kemudian dia itu adalah memperbaiki hubungan. Bagaimana dia itu dapat adalah menciptakan suatu hubungan dengan temannya tadi. Kemudian tawaran bukan pemaksaan. Nah, kita selaku guru Bapak Ibu, kita menawarkan juga hukuman kepada anak kita.